Tak ada yang menyangka, setelah menikah pembunuh bayaran legendaris ini berubah jadi gemuk. Semua ini bermula saat seorang pegawai toko tersenyum padanya. Senyuman itu membuat si pembunuh yang ditakuti para penjahat justru jatuh cinta. Ia kemudian mengumumkan pensiun, lalu melangkah ke kehidupan bahagia dengan menikah dan punya anak. Dulu ia bisa menahan peluru hanya dengan satu tangan, bahkan menghancurkan seluruh organisasi kriminal seorang diri. Namun sekuat apapun dia tetap tak bisa melawan waktu. Kini Sakamoto beralih profesi menjadi pemilik toko kecil, tapi kemampuan pembunuh legendarisnya sama sekali tidak berkurang. Suatu hari celana seorang pria terkena tinta. Awalnya Sakamoto ingin menghajar pria itu. Bahkan dalam pikirannya saja ia sudah menangkap pria tersebut, lalu menusukkan pulpen ke tenggorokannya. Namun tentu saja itu hanya imajinasi. Kenyataannya setelah anak itu ditolong, ia tidak melakukan apapun. Namun tanpa disadari, semua pikiran itu terbaca jelas oleh seorang pria berambut kuning yang punya kemampuan membaca pikiran. Saat hal itu terungkap, Sakamoto langsung memancarkan aura membunuh yang membuatnya ketakutan, hingga ia buru-buru memperkenalkan diri. Ternyata dia adalah Shin, mantan anak buah Sakamoto. Ia datang untuk mengajak sang bos kembali ke dunia kejahatan. Namun setelah berkeluarga, Sakamoto hanya ingin hidup santai dan makan mie instan setiap hari dengan tenang. Shin tak habis pikir, bagaimana seorang legenda bisa berubah sejauh ini. Saat ia sedang merokok untuk menghilangkan stres, tiba-tiba kilatan pisau memotong ujung rokoknya. Sakamoto hanya menunjuk tanda di belakangnya. Tak lama ada seorang pria tua meminta bantuan, dan Shin mengira itu pekerjaan bayaran. Tapi ternyata Sakamoto hanya membantu hal-hal kecil, seperti merapikan tanaman, menjaga anak, dan pekerjaan ringan untuk tetangga. Meski berubah di mata Shin, Sakamoto tetap sosok yang keren. Ia bahkan berharap bisa bekerja bersama lagi. Namun tak lama kemudian atasan Shin menelepon. Karena gagal membujuk Sakamoto, Shin diperintahkan untuk membunuhnya. Dalam aturan dunia bawah, siapapun yang keluar tanpa izin harus mati. Bahkan jika Shin menolak, orang lain akan dikirim. Setelah semalaman berpikir, Shin memutuskan menghadapi Sakamoto sendiri. Keesokan harinya, ia pura-pura berpamitan, tapi diam-diam menembakkan pistol berperedam untuk membunuhnya. Namun Sakamoto hanya melemparkan permen dan membelokkan arah peluru. Dalam sekejap, tubuh gemuk yang tadi duduk santai langsung menghilang. Karena kehilangan jejak, kemampuan membaca pikiran Shin pun tak berguna. Sementara itu, Sakamoto bersembunyi di balik rak dan hanya bersenjata permen serta karet gelang, ia bisa menghasilkan kekuatan setara peluru. Setelah mengalihkan perhatian dengan kue, ia menjatuhkan Shin hingga pingsan. Saat sadar, Shin menemukan dirinya di rumah Sakamoto. Dengan semua luka sudah diobati. Setelah makan masakan istri Sakamoto, ia akhirnya mengerti alasan sang bos pensiun, yakni karena telah menemukan kebahagiaan sejati. Saat hendak pergi, Sakamoto hanya menunjuk tulisan, "Selamat datang kembali." Namun Shin tahu, mungkin ini perpisahan terakhir. Setelah kembali ke markas, Shin berlutut memohon agar nyawanya ditukar dengan nyawa Sakamoto. Bosnya pura-pura setuju, padahal berniat membunuh keduanya. Menyadari itu, Shin bersiap melawan seluruh organisasi sendirian. Sementara itu, Sakamoto mendengar semuanya lewat alat penyadap yang ia pasang diam-diam. Ia pun memutuskan menyelamatkan mantan anak buahnya. Setelah menilai kekuatan musuh, ia hanya membawa satu senjata, yaitu pistol listrik. Di sisi lain, Shin mulai terdesak, tanpa sadar bahwa permainan sebenarnya baru dimulai. Saat melihat pria gemuk di depannya, bos bahkan tidak mengenali bahwa itu Sakamoto. Ia memerintahkan anak buahnya menyerang. Namun bagi Sakamoto, mereka hanyalah keroco. Ia bahkan bisa menangkap peluru dengan sumpit. Dalam sekejap, semua musuh tumbang. Bos lalu memerintahkan tembakan serentak, tapi Sakamoto sudah menerjang dengan dua pisau pendek. Satu tebasan memotong senjata, tebasan berikutnya mengenai tubuh bos. Saat itu Shin kembali menyadari bahwa Sakamoto benar-benar legenda. Saat ditanya bagaimana ia menemukan tempat itu, ternyata Sakamoto telah menanam alat penyadap di pistol Shin saat ia pingsan. Setelah semuanya selesai, Shin tak punya tempat untuk kembali. Namun sebelum ia mengucapkan perpisahan, Sakamoto melemparkan seragam kerja kepadanya dan berkata, "Upah 800 yen per jam dan lembur dibayar." Dan ternyata Shin memang cocok jadi pegawai toko. Karena berkat kemampuan membaca pikiran, ia bisa memahami kebutuhan pelanggan dengan mudah. Ia tidak hanya menyelamatkan Shin, tapi juga memberinya masa depan.